Halo penonton yang budiman, masih di channel Netron 45. Kali ini Netron 45 akan mengulas alur sinetron Badai Pasti Berlalu episode 62 dan 63. Langsung aja kita mulai. Scene diawali dari Ibu Monik yang menjumpai Pak Diki ke rumahnya. Bu Monik dan Nenes hendak menanyakan berita penculikan Siska. Tapi Pak Diki tidak mau tahu dan malah menyuruh mereka berdua pulang. Di scene lain Joni dan Mauren sedang mendatangi villa tempat Helmi sembunyikan Siska. Mengetahui hal itu Helmi langsung membawa keluar Siska. Diceritakan Dr. Cory yang sedang menyetir merasa akan bertemu Helmi. Dan benar saja mobil Dr. Cory mengalami tabrakan dengan motor. Ternyata motor tersebut adalah yang dikendarai Helmi dan Siska. Dari kaca spion mobil terlihat oleh Dr. Cory bahwa yang terserempet yaitu adalah Helmi. Dr. Cory terkejut dan langsung keluar dari mobilnya untuk memastikan. Helmi berusaha bangkit dan menyelamatkan Siska. Tiba-tiba datanglah Joni dan Mauren menghampiri mereka. Mauren kaget dan langsung memeluk Helmi. Dia senang bahwa ternyata kakaknya masih hidup. Karena tidak terima adiknya disekap oleh Helmi. Joni langsung melayangkan beberapa pukulan pada Helmi. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi berhasil dipisahkan oleh Mauren dan Siska juga Dr. Cory. Joni mengancam Helmi agar tidak mengganggu Siska lagi karena dia telah bersuami. Dr. Cory memeluk Helmi dengan raut kebahagiaan karena Helmi masih hidup. Dan itu disaksikan oleh Siska. Siska terlihat seperti cemburu juga. Akhirnya Siska pulang dibonceng Dr. Ardan bersama kakaknya. Helmi dan Dr. Cory ditinggalkan berdua. Dr. Cory menghubungi mamahnya Helmi. Dan akhirnya mamahnya Helmi bisa mengobrol dan mengetahui Helmi masih hidup. Mamahnya Helmi terlihat bersedih dan bahagia. Dia menanyakan kenapa selama ini Helmi tidak menemuinya sedangkan ia menderita kehilangan anak-anaknya. Karena kepala Dr. Cory terluka akibat benturan dari dorongan Joni yang mengenai punggung jalan. Helmi langsung membawa Dr. Cory ke villa. Helmi tidak mau mengambil resiko bahaya kalau langsung mengantarkannya ke rumah. Helmi menjaga Dr. Cory dan menyelimutinya. Paginya Helmi ingin mengantar Dr. Cory. Helmi mengatakan bahwa ia akan menemui Siska. Dr. Cory terlihat kecewa, jelas-jelas dia yang lebih peduli sama Helmi. Helmi meminta maaf karena dia hanya mencintai Siska. Helmi menyuruh Dr. Cory mencari laki-laki yang lebih baik dari dia. Scene berganti pada Reta yang berhasil mendapatkan hasil tes DNA Bonnie. Yang ternyata hasilnya Bonnie bukanlah anak Leo. Kemudian Reta menemui Tiara di taman dan memberitahunya agar menyerah saja. Karena Reta sudah mempunyai hasil tes DNA Bonnie yang sesungguhnya. Reta mengancam akan membongkar kebohongan Tiara. Tiara bersandiwara mengaku kalah dan lari merebut tasnya Reta. Tiara langsung menukar hasil tes DNA yang asli dengan yang palsunya. Sebelum akhirnya tasnya berhasil direbut kembali oleh Reta. Reta bergegas pergi ke rumah mamahnya Leo. Untuk memberikan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Bonnie bukan anaknya Leo. Sesampainya di rumah, Reta menjelaskan kebusukan Tiara yang ingin menjadikan Leo sebagai papahnya Bonnie kepada Siska dan mamahnya Leo. Akhirnya Tiara datang dan Reta mengatakan, "Nah ini penjahatnya sudah datang." Dan dengan rasa percaya diri langsung memberikan hasil tes DNA yang telah ditukar itu pada Siska. Siska syok membacanya karena di sana tertulis 99% Bonnie adalah anaknya Leo. Siska menanyakan pada Reta kok beda hasilnya? Di sini tertulis Leo ayahnya Bonnie. Reta heran dan menyuruh Siska membacanya kembali. Reta langsung melihatnya langsung dan benar saja di sana tertulis seperti itu. Reta baru sadar bahwa hasil tes DNA tersebut sudah ditukar Tiara. Saking emosinya Reta langsung mendorong Tiara. Mamahnya Leo membela Tiara dan mengusir Reta. Siska sangat terpukul dengan kejadian ini. Tiara berpura-pura baik dan menghampiri Siska. Tiara mengatakan jangan pikirkan hal ini.
Surat hasil tes DNA yang dibawa Reta itu adalah palsu. Tiara berusaha menenangkan Siska secara adalah trik biar Siska makin gak nyaman. Dan di akhir cerita Siska menanyakan pada Tiara, apakah Tiara ada hubungan sama Leo di masa lalu? Cerita berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan share channel Netron 45 ini ya.